Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Perdagangan Hukum Internasional dari kelas B1 akan mempresentasikan tentang cara penyelesaian sengketa di WTO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulhilmi Hidayat dari kelas Perdagangan Internasional B1. Ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Adapun yang menjadi metode penyelesaian sengketa perdagangan internasional di WTO yaitu lewat jalur non-yudisial. Penyelesaian ini dilakukan melalui proses politis diplomatis seperti negosiasi dan konsultasi God offices melalui pihak ketiga yang paling dianggap netral, yang lebih mengarah pada mendamaikan. Mediasi konsiliasi di mana pihak ketiga berperan menjelaskan fakta-fakta yang ada terkait sengketa, menyusun laporan yang berisi usulan penyelesaian sengketa tersebut. Lewat jalur yudisial, pada dasarnya sebenarnya jalur non-yudisial mirip dengan yudisial, hanya saja jalur yudisial lebih formal. Mungkin tidak ada perselisihan yang tidak menghadirkan pihak ketiga. Akan tetapi dalam hal ini pihak ketiga lebih berlaku secara mengikat. Jalur yudisial ini bisa dengan cara arbitrase maupun jalur yudisial statement. Sebelum kita masuk ke yudisial, kita perlu tahu apa itu DSB. DSB merupakan badan penyelesaian sengketa. Jadi, jika ada perselisihan antara anggota WTO, jadi kewenangan DSB sepenuhnya menyelesaikan mulai dari penunjukan panel hingga ke tahap akhir laporan untuk membuat keputusan. Halo, nama saya R. Sukmawan Muhammad Rafiq dari kelas Hukum Perdagangan Internasional kelas B1. Saya akan melanjutkan pembahasan yang sudah dilakukan oleh teman saya yang tadi. Adapun tahap penyelesaian sengketa perdagangan internasional di WTO yaitu: pertama, harus konsultasi terlebih dahulu dengan waktu maksimal 60 hari sebelum dibawa ke panel. Jika konsultasi tidak menyelesaikannya, maka selanjutnya dapat meminta dibentuk panel oleh DSB. Setelah masuk panel 45 hari waktu pembentukan panel dan 6 bulan waktu panel untuk menghasilkan keputusan. Hingga ke laporan akhir yang menjadi keputusan DSB. Jika waktu sengketa dirincikan, maka konsultasi mediasi waktunya 60 hari, pembentukan dan penunjukan panel waktunya 45 hari, laporan panel pada pihak sengketa waktunya 6 bulan, laporan panel pada semua anggota WTO waktunya 3 minggu, DSB mengesahkan laporan waktunya 60 hari, jika waktu bersengketa mencapai 1 tahun lamanya. Jika ada banding tentu akan lebih lama, laporan banding waktunya 60-90 hari, DSB mengesahkan laporan banding waktunya 30 hari. Jadi waktu mencapai 1 tahun 33 bulan. Perkenalkan, saya Thomas Jorgi akan melanjutkan pembahasan teman saya tadi. Nah, tadi sudah dibahas tentang penyelesaian sengketa secara umum. Sekarang kita akan membahas tentang kasusnya langsung. Pada tahun 2005 sampai 2009, Amerika menjadi tempat untuk Indonesia berlabuh menjual rokok kreteknya. Akan tetapi pada tanggal 22 Juni 2009, Amerika membuat sebuah peraturan rancangan undang-undang yang hal ini sangat merugikan Indonesia, karena peraturan itu secara tidak langsung mendiskriminasi perdagangan yang dilakukan oleh Indonesia. Jadi Indonesia sangat dirugikan dalam hal ini. Pada tanggal 7 April 2010, Indonesia tentu tidak tinggal diam. Ia meminta konsultasi kepada WTO karena apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Karena tidak sejalan dengan pasal 907, pasal 3, 4 GATT pada tahun 1994 dan pasal 2 perjanjian TBT dan perjanjian SPS. Pada tanggal 9 Juni 2010, Indonesia membentuk panel. Akan tetapi panel ini ditunda hingga pada 22 Juni 2010
DSB menundanya, dan pada tanggal 20 Juli akhir 2010 akhirnya dibentuk sebuah panel yang dimana kubu Indonesia berisi Brazil, Uni Eropa, Norwegia, Turki sebagai pihak ketiganya, dan Amerika Serikat memiliki Kolombia, Republik Dominika, dan Meksiko. Dan pada akhir Juni 2019 panel ini diharapkan menyelesaikan sebagaimana pekerjaannya sesuai dengan apa yang teman saya jelaskan tadi terkait tugas-tugas panel. Tetapi pada 2 September 2011 laporan panel ini diedarkan mengenai rancangan keputusan, dan pada tanggal 15 September 2012 Amerika menyetujui rancangan ini. Dan pada tanggal 20 Januari Amerika Serikat tidak puas dengan hal itu, maka ia ingin mengajukan banding. Dan tanggal 5 Januari 2012 banding pun dilakukan. Dan Amerika beralasan dengan mengenai kesehatan warga masyarakatnya. Dan pada tanggal 12 Agustus 2013 DSB menangguhkan konsesi. Dan tidak puas sampai hal itu, Amerika Serikat dan Indonesia pada tanggal 23 Agustus melakukan arbitrase. Akan tetapi pada 3 Oktober 2014 Amerika Serikat mencabut arbitrase tersebut. Ia sepakat dengan Indonesia mengakhiri arbitrase tersebut, dan mereka membuat kesepakatan bahwa tidak ada lagi permasalahan tentang itu. Mereka menyelesaikannya dalam sebuah perjanjian MOU yang dibuat di antara keduanya. Sekian. Jadi kesimpulannya, dalam sebuah perdagangan tidak luput dari persaingan. Begitu pula dengan dalam sebuah perjanjian tidak pun luput dari kelalaian. Dalam keanggotaan sudah seharusnya membantu menyelesaikan persoalan. Dalam hal ini diantaranya Amerika Serikat, mereka sudah secara aturan seharusnya tidak ada sesuatu yang bertentangan, mereka menyelesaikan pertentangan. Maka menyelesaikan persoalan secara prosedur dan akhirnya mencapai sebuah perdamaian. Begitulah seharusnya, karena hukum untuk keadilan, bukan untuk dikendalikan seperti permainan. Sekian dan terima kasih.